Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, sekarang kita akan membicarakan tentang penggeragotan terhadap Islam selama Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Tadi sebelumnya kita telah membicarakan penggeragotan oleh orang-orang Yahudi, dan sekarang kita akan membicarakan penggeragotan dari orang-orang munafik. Di samping orang-orang Yahudi, ada pula satu golongan di kota Madinah yang selalu berusaha melemahkan perjuangan umat Islam. Mereka itu adalah orang-orang munafik. Golongan munafik ini tidak begitu terpengaruh atau berpengaruh, sebab mereka tidak memegang peranan penting dalam masyarakat. Pada mereka masih tersimpan suatu rahasia yang tidak baik, yaitu kegemaran mereka untuk menyembah berhala. Mereka ini dikepalai oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah ini mempunyai kedudukan sebagai kepala suku, yaitu suatu suku di mana dia selalu mengimpikan untuk menjadi raja di kota Madinah. Untuk kepentingan ini, dia mengumpulkan orang-orang di sekelilingnya untuk dijadikan pengikutnya. Segala sesuatu telah disiapkan. Untuk setiap waktu akan ada kesempatan, dia akan merebut kekuasaan. Rencana itu akan mereka laksanakan bila Nabi tidak ada lagi. Usaha mereka yang utama ialah menghalangi orang-orang masuk Islam. Mereka sama sekali tidak dapat kesempatan untuk bertindak terhadap kaum muslimin, karena penjagaan Nabi terhadap masyarakat Islam yang baru itu tidak putus-putusnya. Sikap Nabi terhadap kaum munafik ini adalah sangat lunak sekali, tidak seperti halnya terhadap orang Yahudi. Beliau selalu berusaha memberikan pengajaran-pengajaran kepada mereka dengan penuh harapan supaya mereka suatu saat nanti akan insaf dan beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Harapan Nabi itu terbukti sesudah Abdullah bin Ubay mati, maka golongan ini tidak tampak lagi dalam masyarakat Islam. Golongan munafik ini mengadakan hubungan yang baik dengan orang-orang Yahudi. Mereka ini pernah menjanjikan bantuan kepada Bani Quraizah sewaktu mereka sedang mengkhianati kaum muslimin. Untunglah bantuan itu tidak jadi mereka berikan. Di waktu Nabi pergi memimpin barisan kaum muslimin untuk menghadapi perang Uhud, golongan munafik ini keluar dari barisan secara demonstratif untuk tidak mengikuti peperangan. Dalam peristiwa Kisaftul Ifki, yaitu berita bohong yang menyangkut diri pribadi Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi, maka orang-orang munafik ini pula yang menjadi biang keladinya. Banyak perbuatan-perbuatan mereka yang merugikan kaum muslimin. Namun demikian, Nabi tetap tidak melakukan tindakan-tindakan terhadap orang munafik ini. Beliau dengan penuh kesabaran dan harapan terus membimbing mereka supaya mereka beriman sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran, pada surat-surat yang diturunkan di Madinah, banyak diceritakan keadaan orang-orang munafik ini. Surat yang ke-63 itu diberi judul Al-Munafikun. Itu menggambarkan sikap sifat-sifat mereka itu. Selanjutnya rongrongan yang berikutnya terhadap umat Islam adalah rongrongan orang Quraisy dan sekutu-sekutunya. Orang Quraisy sejak masa permulaan Islam lahir sudah berusaha keras untuk memusnahkan Islam. 13 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW di Mekah menegakkan Islam, mendapat perlawanan yang sengit dari mereka. Sedang pengikut-pengikut beliau pada waktu itu disiksa di luar kemanusiaan. Oleh sebab itu mereka dengan beliaunya meninggalkan daerah
yaitu Mekah, di mana penduduknya menentang dengan sangat itu. Dan mereka, maksudnya Nabi Muhammad, mencari daerah yang subur dan baik untuk perkembangan Islam. Dalam hal ini adalah Madinah. Walaupun umat Islam sudah meninggalkan Mekah, orang Quraisy masih tetap juga melakukan permusuhan dan bertekad untuk menghancurkan Islam. Pendirian orang Quraisy ini disadari oleh Rasulullah SAW bahwa selama beliau menyebarkan Islam, selama itu pula orang Quraisy akan memusuhinya. Segala harta milik orang-orang Islam yang ditinggal di Mekah semuanya disita oleh orang-orang Quraisy dan mereka bagi-bagikan sebagai harta rampasan. Nabi Muhammad SAW bukanlah hanya sebagai seorang pemimpin agama saja yang setiap waktu memberikan wejangan-wejangan dan pelajaran-pelajaran kepada pengikutnya, akan tetapi beliau juga seorang pemimpin dari suatu masyarakat yang sedang membangun, dan mereka sedang berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu, beliau pun mempunyai kewajiban pula untuk membela masyarakat ini dari setiap rongrongan yang membahayakan. Untuk tugas ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang mengizinkan kepada Nabi dan umatnya untuk mengangkat senjata membela diri. Allah berfirman dalam surat 22, yaitu Al-Hajj, pada ayat 39 dan 40, yang artinya diizinkan berperang kepada mereka yang diperangi, karena mereka sesungguhnya dianiaya dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir keluar dari kampungnya tanpa suatu alasan yang kuat, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Itulah ayat yang pertama kali mengenai peperangan. Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW kemudian membentuk pasukan-pasukan tentara yang berkewajiban pertama-tama adalah untuk menjaga-jaga di luar kota Madinah terhadap serangan mendadak yang mungkin dilakukan oleh suku-suku Badui atau kaum Quraisy. Suatu peperangan resmi pertama kali terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy ini ada di suatu tempat yang bernama Badr pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Peperangan ini dalam sejarah Islam dinamakan Perang Badar. Dalam Perang Badar ini kaum muslimin memperoleh kemenangan yang besar. Walaupun kekuatan mereka lebih kecil dari kaum musyrikin Quraisy. Al-Quran menamakan peperangan ini dengan Yaumul Furqan, yang artinya hari di mana menyatakan beda antara yang hak dan yang batil. Peperangan inilah yang menentukan jalannya sejarah perkembangan agama Islam. Sekiranya umat Islam kalah dalam peperangan ini, maka akan lenyaplah Islam untuk selama-lamanya. Orang Quraisy merasakan kekalahan Perang Badar ini sebagai suatu pukulan yang besar atas mereka. Karena itu mereka bertekad untuk mengadakan pembalasan. Maka disiapkanlah perbekalan yang cukup dan tentara yang dengan senjata yang lengkap dengan jumlah yang tidak kurang dari 3.000 orang. Turut pula dalam peperangan ini orang-orang Quraisy itu beberapa kabilah Arab, antara lain seperti kabilah Kinanah dan Tihamah. Pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah, berangkatlah pasukan kaum musyrikin ini menuju Madinah. Setelah Nabi mendengar gerakan musuh ini, beliau pun keluar dari kota Madinah dengan kekuatan 1.000 orang tentara untuk menyongsong musuh yang menyerang. Tetapi baru saja beliau berangkat, keluarlah dari barisan ini segolongan kaum munafik, yaitu yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay,
yang jumlahnya hampir sepertiga dari barisan itu. Laskar yang masih setia kepada Nabi terus berangkat bersama beliau. Di kaki gunung Uhud yang terletak sebelah utara Madinah, bertemulah kedua pasukan yang bermusuhan itu. Mula-mula kaum muslimin menguasai jalannya pertempuran. Akan tetapi karena ada di antara mereka yang tidak disiplin, maka berubahlah keadaannya. Umat Islam terdesak dan menderita kerugian yang tidak sedikit. Pahlawan Islam Hamzah, paman Nabi, gugur dalam pertemuan ini. Sedang Nabi sendiri mendapatkan luka-luka. Dalam peperangan ini, kaum muslimin gugur sebagai syuhada 70 orang. Peperangan ini dalam sejarah Islam disebut Perang Uhud karena terjadinya di kaki gunung Uhud pada bulan Sa'ban 3 Hijriah. Kaum muslimin mendapatkan pengalaman yang tidak sedikit dalam peperangan Uhud ini. Walaupun mereka pada akhirnya menderita kekalahan, mereka berusaha untuk mendapatkan kembali kedudukan mereka semula. Sementara itu, orang-orang yang bukan Islam menggiatkan pula kerjasama mereka untuk menyempurnakan kemenangan yang telah dicapai oleh Quraisy dalam perang Uhud ini. Terutama sekali orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yaitu Yahudi Bani Nadir, melakukan percobaan pembunuhan atas diri Nabi. Usaha mereka gagal dan mereka kemudian diusir dari Mekah, dari Madinah maksudnya. Tetapi mereka menggabungkan diri dengan Quraisy untuk menggempur kaum muslimin yang ada di Madinah. Pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah, berhimpunlah Laskar Al-Ahzab, yaitu sekutu dari orang-orang Quraisy, Ghafan, Bani Salim, Bani Asad, Bani Murrah, Bani Asya, dan orang Yahudi dari Bani Nadir. Peristiwa inilah yang pertama kali dalam sejarah Arabia mempersaksikan laskar yang jumlahnya lebih kurang 10.000 orang memanggul senjata yang menyerbu kota Madinah. Perang inilah yang dalam sejarah disebut Perang Al-Ahzab. Karena yang melibatkan diri dalam peperangan ini adalah beberapa kabilah Arab. Dalam peperangan ini posisi kaum muslimin mempertahankan dan membela diri mereka dan telah membuat parit yang dalam dan lebar di sebelah utara kota Madinah. Karena itu peperangan ini dinamakan Perang Khandak atau Perang Parit. Bagian kota lainnya mereka jaga dengan rapi dan kuat. Rumah-rumah dihubungkan dengan lorong-lorong yang ditutup, sehingga kota Madinah merupakan sebuah benteng. Ketika tentara Al-Ahzab atau istilahnya tentara sekutu tiba di pinggir kota Madinah, mereka tidak dapat menyeberangi parit karena selalu dihujani anak panah oleh kaum muslimin. Pihak penyerang berusaha menembus garis-garis pertahanan lainnya, tetapi selalu dapat digagalkan. Lebih dari 20 hari lamanya mereka mengepung kota Madinah, sehingga kaum muslimin menderita kekurangan makan. Pada saat yang kritis ini, orang Yahudi Bani Quraizah yang mencari warga kota Madinah yang tadinya mereka itu sebelumnya bersepakat untuk melakukan pembelaan terhadap kota Madinah secara bersama-sama, melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin dari dalam, seperti yang sudah pernah diceritakan sebelumnya, yaitu pada bab sebelumnya. Oleh sebab itu, maka terjadilah perselisihan paham antara kaum penyerang yang menyebabkan keretakan di antara mereka. Memang wajar hal itu terjadi karena mereka itu sendiri dari golongan-golongan yang tidak sama tujuan dan kepentingan mereka dalam perangan itu. Dan lagi masing-masing mereka ingin merebut menjadi pimpinan. Pada waktu yang tepat ini, Allah menurunkan di malam hari hujan lebat dan angin kencang kepada pasukan Al-Ahzab itu yang sedang mengepung kota Madinah itu, yang kemudian menyapu bersih kemah-kemah dan pembekalan mereka, serta mengkocar-kacirkan pasukan-pasukan tersebut. Masing-masing golongan dari para penyerang ini kemudian akhirnya pulanglah ke tempat mereka masing-masing, ke negeri mereka masing-masing tanpa membawa hasil apapun. Dalam peperangan ini pihak kaum muslimin gugur sebagai syuhada 6 orang, di antaranya Sa'ad bin Mu'az akibat luka yang dideritanya. Dia meninggal sesudah selesai menjatuhkan hukuman kepada Bani Quraizah. Di pihak kaum musyrikin jatuh korban 3 orang. Cerita perang Al-Ahzab ini dituturkan dalam Al-Quran, yaitu surat
33 yang namanya diberi nama surat Al-Ahzab sesuai dengan nama peperangan itu. Sesudah peperangan ini berlalu, masuklah ke dalam agama Islam dua orang pemimpin yang gagah perwira dari kaum Quraisy, yaitu Amr bin Ash-Shahmi dan Khalid bin Walid Al-Makhzumi. Peristiwa ini adalah pertanda bahwa perang akan berakhir antara Quraisy dan kaum muslimin, karena sesudah ini tidak akan terjadi lagi peperangan antara kedua belah pihak. Pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi Muhammad SAW beserta pengikut-pengikutnya amat rindu kepada Baitullah, yaitu kiblat mereka, dan mereka ingin ziarah dan ke Mekah mengunjungi sanak famili dan kampung halaman yang sudah lama mereka tinggalkan. Pada bulan Zulkaidah tahun itu berangkatlah beliau dengan pengikut-pengikutnya berjumlah tidak lebih dari 1.000 orang menuju Makkah dengan niat semata-mata melakukan umroh dan haji. Untuk menghilangkan persangkaan-persangkaan yang bukan-bukan dari pihak Quraisy, maka kaum muslimin memakai pakaian ihram dan membawa hewan-hewan untuk disembelih di Mina. Mereka tidak memanggul senjata, hanya membawa pedang dalam sarungnya sekadar menjaga diri dalam perjalanan. Setelah sampai di suatu tempat yang dinamanya Hudaybah, Rasulullah berhenti bersama kaum muslimin lainnya. Disinilah Nabi bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Akhirnya Nabi mengutus Utsman bin Affan kepada kaum Quraisy untuk mengadakan pembicaraan dengan kaum Quraisy serta menjelaskan maksud kaum muslimin ke Mekah. Utsman ditahan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian terdengar desas-desus ia dibunuh. Mendengar berita ini, Rasulullah pun mengadakan Baitur Ridwan dengan sahabat-sahabatnya, yaitu baiat untuk berperang mati-matian sampai tercapai kemenangan. Berita itu kemudian ternyata tidak benar, karena Utsman kembali dan beliau berhasil melunakkan hati kaum Quraisy. Sesudah itu datanglah utusan Quraisy, Suhail bin Amruh Amiri, menjumpai Nabi untuk mengadakan perundingan. Dalam perundingan itu tercapailah persetujuan damai yang dalam sejarah dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah atau perdamaian Hudaybiyah. Di antara isinya adalah kaum muslimin membatalkan rencana mereka ke Mekah tahun ini dan dibolehkan ke Mekah tahun berikutnya, dan perjanjian damai selama 10 tahun antara kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian damai itu, kaum muslimin berkesempatan untuk mengkonsolidasikan masyarakat mereka. Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan kepada kabilah-kabilah Arab lainnya, dan banyak pula di antara mereka memeluk agama Islam. Kemudian beliau mengirim surat-surat yang dibawa oleh utusan-utusannya kepada kaisar-kaisar dan raja-raja, antara lain Usul Parvis, Kisra Parsia, dan kepada Heraklius, Kaisar Romawi, yang maksudnya agar kaisar-kaisar dan raja-raja tersebut masuk ke dalam agama Islam. Seorang utusan lain telah dikirim pula kemudian kepada Amir Khazan, pangeran di bawah pimpinan Heraklius, yang bertempat tinggal di Busra dekat Damaskus. Utusan Nabi Muhammad SAW ini ditolak secara kasar oleh raja itu, dan kemudian dibunuh oleh kepala suku orang Khazan yang lain. Perbuatan yang melanggar adat internasional ini pada saat itu maka menyebabkan timbulnya peperangan dan konflik antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi. Nabi Muhammad SAW mengirim satu pasukan yang terdiri dari 3.000 orang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Maksudnya Zaid bin Haritsah. Tentara Romawi berada di Syria yang jumlahnya mencapai 100.000 orang itu, setelah mendengar gerakan tentara Islam itu, segera menyongsong mereka di suatu tempat yang bernama Mu'tah. Bertemulah kedua pasukan itu. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, yang dalam sejarah disebut Perang Mu'tah.
Karena kekuatan musuh terlalu besar, maka tentara Islam mengundurkan diri dari medan perang. Gugur dalam peperangan ini Zaid bin Haritsa, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Tentara yang masih tinggal dipimpin oleh Khalid bin Walid dan kembali ke Madinah. Dalam tahun itu juga orang Quraisy menyerang Bani Khuza'ah, sekutu kaum muslimin. Menurut perjanjian antara kedua belah pihak tidak boleh ada penyerangan, termasuk penyerangan terhadap sekutu masing-masing. Tindakan orang Quraisy ini dalam menyerang Bani Khuza'ah itu adalah pembatalan terhadap perjanjian yang sudah disepakati. Memerangi sekutu kaum muslimin samalah dengan memerangi kaum muslimin itu sendiri. Pada tanggal 10 bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, berangkatlah Rasulullah dengan 10.000 orang laki-laki menuju Mekah. Orang Quraisy mendengar berita pasukan besar yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW ini menjadi gemetar ketakutan dan putus asa. Akhirnya Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, pergi menemui Nabi di luar kota Mekah dan menyerahkan dan menyatakan keislamannya. Rasulullah kemudian memerintahkan pasukannya memasuki kota Mekah dari 4 jurusan. Dengan demikian Mekah akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan Islam, jatuh ke dalam kekuasaan kaum muslimin tanpa perlawanan yang berarti sama sekali. Patung-patung dan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah kemudian dihancurkan. Dan turunlah ayat 81 surat 17 Al-Isra, dari surat 17 atau surat Al-Isra, yang artinya telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Orang-orang Quraisy yang dahulu mengejar-ngejar dan menyakiti Nabi dan sahabat-sahabatnya dan terus-menerus memusuhi mereka, sekarang berkerumun di sekeliling beliau, laksana sekumpulan orang-orang tawanan yang sedang menunggu putusan akhir. Berkata Nabi Muhammad SAW kepada bekas musuh-musuhnya itu, "Tindakan apakah yang menurut perkiraanmu yang akan kau ambil terhadap kalian?" Mereka menjawab, "Engkau wahai Muhammad adalah saudara kami yang mulia dan putra dari saudara kami yang mulia." Rasulullah menjawab, "Ya, pergilah, sekarang kalian bebas semua." Dengan demikian padamlah api permusuhan yang selama bertahun-tahun antara Quraisy dan kaum muslimin pada hari yang bersejarah itu. Sesudah selesai penaklukan kota Mekah ini beberapa hari lamanya, maka Nabi Muhammad menghadapi lagi kabilah-kabilah Arab yang masih membangkang dan memusuhi kaum muslimin. Dua kabilah Arab yang terkenal berani dan kuat, yaitu Hawazin dan Sakif, berhimpun untuk menyerang kaum muslimin. Berita ini sampai kepada Nabi. Beliau pun segera menyusun kekuatan tentara yang terdiri dari 12.000 orang. Setelah itu berangkat menuju tempat musuh. Orang Hawazin dan Sakif memilih tempat pertemuan yang strategis, yaitu tanah pegunungan yang berbukit-bukit dan berliku-liku. Mereka bersembunyi di balik bukit-bukit menunggu tentara kaum muslimin lewat di jalan yang sempit di bawahnya. Ketika kaum muslimin tiba di tempat tersebut yang dinamakan Lembah Hunain, datanglah serbuan yang mendadak dari musuh. Tentara kaum muslimin menjadi panik dan lari bercerai-berai. Peristiwa ini diceritakan dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 25, yang artinya, "Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai orang mukmin, di medan peperangan yang banyak. Tetapi di peperangan Hunain, di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai." Berkat ketenangan dan keterampilan Nabi Muhammad SAW, dapatlah beliau menghimpun kembali pasukan muslimin yang telah cerai-berai itu. Serangan pembalasan kemudian dilancarkan sampai musuh dapat dikalahkan. Sisa pasukan musuh yang kalah melarikan diri ke Taif. Di dalam benteng Taif itulah musuh-musuh mempertahankan diri. Beberapa waktu kemudian kaum muslimin mengepung benteng ini, namun tidak berhasil menundukkannya. Akhirnya Nabi pulang ke Ja'ronah.
tempat tawanan dan rampasan-rampasan perang, dan meninggalkan benteng itu, tapi memblokir daerah sekitarnya. Di Ja'ronah, Nabi didatangi oleh delegasi Hawazin. Mereka menyatakan taubat kepada Tuhan dan masuk Islam. Hawazin mohon kepada Nabi SAW supaya harta benda dan kaum keluarga mereka yang ditawan dibebaskan dan dikembalikan kepada mereka. Rasulullah dan kaum muslimin tiada keberatan mengabulkan permohonan itu. Semua tawanan dan rampasan dari mereka dikembalikan kepada mereka seluruhnya. Sedangkan penduduk Taif karena tak tahan menderita akibat blokade kaum muslimin, akhirnya mereka mengirimkan delegasi kepada Rasulullah untuk menyampaikan keinginan mereka menganut agama Islam. Dengan demikian berakhirlah peperangan dengan kabilah Tawaqif itu. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.